Ada 3 hal krusial yang menyebabkan manifestasi belum terwujud. Ya, yang perlu diketahui sebelumnya adalah bahwa pikiran ini adalah magnet. Jadi pikiran ini menarik apapun yang kita pikirkan untuk datang dalam kehidupan. Nah, yang menyebabkan manifestasi belum berhasil, yang pertama adalah sikap mempertanyakan dan menunggu. Dari mana datangnya? Kok tidak kunjung-kunjung datang? Kok belum ada tanda-tanda? Nah, sikap mempertanyakan dan menunggu ini memancarkan rasa kekurangan, memancarkan rasa belum mendapatkan. Bahkan kalau sampai memancarkan kecemasan, kekhawatiran, seseorang turun kepada vibrasi-vibrasi low. Padahal low berhasil di orang-orang yang memiliki vibrasi yang tinggi atau high vibes. Nah, yang kedua, belum memperbaiki diri. Jadi di dalam diri masih menyimpan luka, dendam, amarah, kekecewaan, kesedihan, dan perasaan-perasaan negatif, vibrasi-vibrasi force yang lainnya. Manifestasi cepat terwujud di kondisi vibrasi-vibrasi power jika Anda masih memelihara perasaan-perasaan negatif seperti cemas, khawatir, takut, sedih, luka batin, amarah, dendam, kepahitan, dan seterusnya. Maka Anda tidak berada di high vibes. Anda belum siap menerima atau Anda belum punya wadah dari manifestasi itu. Yang ketiga adalah hanya sekedar ritual. Jadi banyak orang di luar sana masih melakukan manifestasi hanya sekedar ritual. Misalkan setiap jam 6 menulisnya berapa kali dan seterusnya. Namun sepanjang hari masih ngeluh, sepanjang hari masih komplain, sepanjang hari masih marah-marah, sepanjang hari masih jengkel. Saya pernah membahas rahasia semesta bahwa cara kita berkomunikasi dengan semesta melalui vibrasi yang dipancarkan. Bukan melalui apa yang sekedar ditulis, bukan melalui ritual seberapa sering atau di jam berapanya. Jadi, kalau manifestasi Anda ingin diterima oleh semesta, bahasa Anda ingin diterima dan dikembalikan atau dipancarkan balik oleh semesta, fokuslah kepada vibrasi Anda. Apa yang Anda pancarkan pada saat Anda melakukan teknik manifestasi Anda. Nah, yang sudah pernah berhasil manifestasi, boleh dong share di kolom komentar. Kita berbagi kebaikan, berbagi rasa syukur kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga ikut makin happy dan makin hoki. Inilah 2 hal pembeda yang membedakan orang terus-terusan berada di kemiskinan dan orang terus-terusan berada di kekayaan atau kayanya awet. 2 hal pembeda adalah mode survival dan mode mencipta. Jadi orang-orang yang belum kaya, biasanya mereka konsisten masih berada di mode survival. Mode survival itu gimana? Segala daya dan upaya cara berpikirnya hanya untuk survival, bertahan hidup. Bagaimana supaya selamat dari cicilan atau jatuh tempo, bagaimana untuk menyekolahkan anak, bagaimana besok bisa makan, bagaimana punya pekerjaan, bagaimana punya rumah tempat tinggal. Nah, ini adalah mode-mode survival, sehingga membuat orang berpikir hanya sebatas itu. Dan orang-orang di mode survival, kreativitasnya biasanya sangat kurang. Kebalikannya dari orang-orang yang kaya dan bahkan kayanya awet, mereka konsisten berada di mode mencipta. Mode mencipta artinya apa? Segala daya dan upaya pikirannya diarahkan untuk menciptakan apa lagi yang bisa aku lakukan untuk menghasilkan uang. Aku nambah sumber income masuk dari mana lagi? Aku melakukan apa lagi supaya uang masuk lagi? Adakah hal yang bisa saya kerjakan lalu saya delegasikan sehingga setelah itu ada mesin uang buat saya? Nah, orang-orang di mode mencipta, orang-orang kaya yang kayanya awet, mereka kecenderungan berpikirnya ke arah mode mencipta. Nah, sekarang buat teman-teman yang masih berada di mode survival, walaupun kondisi realnya Anda sedang butuh untuk selamat dari cicilan, Anda sedang butuh untuk makan, untuk pekerjaan, untuk sekolah anak, dan lain sebagainya, ubahlah cara berpikir Anda. Bukan bagaimana untuk bertahan, tapi apalagi yang bisa Anda ciptakan supaya uang masuk ke dalam rekening Anda. Apalagi yang harus Anda lakukan supaya uang nambah masuk lagi ke rekening Anda. Kalau Anda berhasil konsisten di mode mencipta, saya ucapkan selamat datang di kehidupan berkelimpahan. Dan ingat, happy hoki, makin happy, makin hoki.